Dunia baru sudah hadir di hidup kita. Waktunya untuk bangun dan bangkit lagi. Perlahan, namun pasti. Tumbuhkan semangat. Hadapi berbagai tantangan. Sambut hari-hari yang baru dengan menatap ke depan. Hargai proses dan fokus pada tujuan. Manfaatkan segala kesempatan dengan sadar penuh dan niat untuk terus bertumbuh. Ikut mendorong kemajuan, menciptakan lebih banyak ruang, saling dukung dan menguatkan. Mengembangkan diri dalam setiap perjalanan. Saatnya bulatkan tekad, melangkah cermat, tentukan pilihan yang tepat. Tegakkan kepala dan jalani kehidupan dengan penuh keyakinan. Wujudkan semua impian. Permata Bank Wealth Wisdom 2022. Mindfully Recover. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak dan Ibu, para hadirin. Terima kasih banyak, selamat sore Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang hadir secara virtual maupun yang hadir secara langsung dan tatap muka. Terima kasih banyak sudah hadir dalam pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya pada Wealth Wisdom Mindfully Recover dari Permata Bank. Senang sekali saya Marvin Suristio akan memandu sesi dengan tema Welcoming Stronger Investment Post Pandemic. Bapak dan Ibu serta para hadirin, kelas ini dipersembahkan oleh Permata Bank Priority dan disponsori oleh Samsung Business Indonesia. Sebagai informasi, Wealth Wisdom diselenggarakan selama 2 hari dengan membawa lebih dari 35 speakers dalam 15 kelas dan 4 workshops. Selain kelas ini secara paralel juga berlangsung kelas How to Split Inheritance Fairly and Happily dengan pembicara Risen Yan Peters selaku advocate, Fit and Fun Yoga dengan pembicara Anjas Mara selaku yoga instructor dan public figure. Baik Bapak dan Ibu serta para hadirin yang berbahagia, tentunya dalam sesi kali ini kita akan membahas bersama mengenai bekal apa yang akan kita perlukan tentunya dan optimisme seperti apa yang kita perlukan menjelang tahun 2023. Dan sedikit saya akan awali kelas ini dengan memberikan highlight mengenai special remarks dan juga bahasan kita pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, menurut laporan tim Sweden, hampir 60% responden mengaku kalau usahanya itu menguntungkan walaupun di tengah pandemi COVID-19. Bahkan 53% di antaranya berniat menambah investasinya di Indonesia. Sementara 32% akan mempertahankan investasinya. Apalagi kita lihat bersama di tengah gejolak perekonomian global, ekonomi Indonesia relatif masih stabil dengan inflasi yang terkendali. IMF pun memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan masih cukup tinggi, yakni di 5%. Dan ini jauh lebih baik daripada rata-rata global, yakni 2,7%. Bapak dan Ibu, target inflasi kita ingat bersama Indonesia pada 2023 relatif rendah, yakni 3,6%. Namun yang bisa kita highlight di sini Bapak dan Ibu sekalian adalah total investasi asing langsung ke negara-negara Asia pada 2021 mencapai 619 miliar US dollar. Negara-negara Asia, terutama 6 negara tujuan investasi terbesar, yakni saya sebutkan Tiongkok, Hong Kong, Singapura, India, Uni Emirat Arab dan tentunya Indonesia menyedot sebagian besar investasi asing langsung global, yakni sekitar 40%. Dan tahun ini dan tahun depan diperkirakan gairah investasi asing tidak akan setinggi pada 2021. Namun dunia pada 2023 memang dibayang-bayangi oleh awan gelap. Namun beberapa data memberikan suntikan optimisme, semangat kepada Indonesia untuk lebih percaya diri menghadapi badai ataupun dinamika ekonomi tahun depan. Dan Bapak dan Ibu sekalian, pada sesi kali ini kita akan menyimak special remarks yang akan disampaikan oleh Bapak Jenderal Purnawirawan Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama dengan kami. Dan juga sebelum saya undang Bapak Luhut untuk naik bergabung bersama dengan saya, izinkan saya untuk membacakan sedikit profil beliau. Bapak dan Ibu, Bapak Luhut Binsar Panjaitan adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia sejak tahun 2016. Sebelumnya beliau menjabat
menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Beliau juga pernah menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Indonesia dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Indonesia pada tahun 2000 hingga 2001. Beliau juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Republik Indonesia untuk Singapura ke-15, yakni pada tahun 1999 sampai dengan tahun 2000. Bapak dan Ibu, kita berikan tepuk tangan meriah. Saya undang naik ke atas panggung. Kita sambut bersama Bapak Luhut Binsar Panjaitan untuk bergabung bersama dengan saya. Baik, Pak Luhut, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami di tengah kesibukan Bapak. Tapi di sini kami sudah menunggu dari tadi sangat semangat tentunya ingin mendengarkan remarks dari Bapak. Mungkin boleh Bapak kita langsung mulai saja untuk pemaparan dari Bapak dan juga bagaimana suntikan optimisme kita untuk menjelang tahun 2023 yang diperkirakan sepertinya akan dinamis sekali. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Melissa, Pak Abdi, dan semua hadirin yang berbahagia. Saya tadi diingatkan ini yang kedua kali saya datang di acara Bank Permata. Yang terakhir saya kemarin 3 tahun yang lalu sebelum COVID. Waktu itu family program. Jadi saya datang dengan istri saya dengan cucu saya waktu itu untuk bicara mengenai keluarga. Tapi hari ini saya datang bukan bicara mengenai keluarga, tapi saya mau datang mau bicara apa yang dicapai Indonesia sekarang dan apa kira-kira ke depan ini, tahun depan. Karena tahun depan ini tahun yang perlu kita waspadai dengan baik. Tapi kita juga melihat kemana kemarin G20 dilaksanakan di Bali dan bagaimana komentar-komentar banyak petinggi-petinggi dunia yang saya temuin dan juga saya banyak diinterview selama itu dan juga ya saya jadi speakers juga kemarin di di side event daripada G20 yaitu di B20, Ocean X dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, Indonesia itu ketahanan ekonominya saya kira sudah ditunjukkan cukup bagus dan diakui oleh dunia. Tapi kalau kita lihat ini sekarang, kita masih istilah saya waktu itu perfect storm di tahun 2022 ini. Jadi masalah yang betul-betul sangat kompleks terjadi dan membuat sempurnalah masalah itu, kira-kira begitu. Nah, kalau kita lihat ini COVID-19 saya kira sudah relatif terkendali. Mungkin puncaknya saya nggak tahu apakah ini kemarin di G20 atau masih ada berapa waktu lagi. Kami lihat sih sampai kepada Desember ini masih akan plato nanti. Oleh karena itu saya himbau, ayo kita bervaksin ria, booster. Saya itu udah 5 kali booster, vaksin. Ya booster tuh 3 kali. Tapi saya kena juga. Jadi bukan enggak kena juga, tapi saya kena semua mile. Saya kemarin kena selesai G20, saya 5 hari. Saya tetap olahraga, tidak ada panas, tidak ada pilek, tidak ada segala macam. Tapi PCR positif. CT-nya 20, pertama 30, kemudian turun 23, kemudian naik 30, terus kemudian selesai. Jadi booster itu menurut saya jawaban. Ya kecuali Anda sudah bosan hidup, ya silakan. Tapi kalau masih pengen enak hidup, sudah kita ikutin aja anjuran itu. Jadi saya sudah 5 kali,
Kemarin tuh istri saya kena dengan saya. Jadi kita tidak perlu malu cerita ini. Ini eventually semua orang juga bakal kena. Ya. Jadi tinggal kalau Anda punya comorbid, ya hati-hatilah. Yang kedua, kalau Anda belum vaksin, ya siap-siaplah gitu. Jadi upayakanlah vaksin. Ya, itu pesan sponsor. Yang kedua, perang di Ukraina ini juga masih masalah yang terus masih mengganggu kita. Kemudian keadaan global juga masih mengganggu kita. Ini saya kira belum selesai. Tapi kalau kita lihat keadaan yang tahun ini tidak baik, kalau slide berikut kita lihat global oil ini, Indonesia makroekonomi itu semua masih bagus. Semua mengatakan data, jadi kita jangan berdebat tanpa data. Jadi kalau ada pengamat-pengamat yang bicara sama Anda begini, begono, utang begini, lihat aja datanya gitu. Atau kasih tunjuk datamu. Jadi jangan berbohong, jangan rakyat tuh dibohongin. Kita boleh suka tidak suka, tapi data ini nggak boleh kita, ya nggak suka ya harus itu datanya gitu. Jadi tadi mengenai economic growth kita masih bagus. Ya, kuartal 3 masih 5,7, kemudian inflation rate kita masih ya 5,7 dan kita berharap ya tahun ini kita kira-kira ya sekitar 5% lah gitu. Dan tahun depan kita lihat nanti slide berikutnya. Kemudian low government debt, jadi hutang kita juga dianggap paling rendah. Ini Anda lihat tuh slide-nya di bawah. Jadi kalau orang bilang 7.000 triliun misalnya, roughly gitu. Dari mana hitungnya gitu kan? GDP kita kan naik. Jadi harus lihat adil di situ. Ya, pertumbuhan ekonomi kita kan bagus. Stock index juga saya lihat ini slide ini kan juga bagus. Ini kelihatan di sini. Kemudian exchange rate di mana namanya bursa itu juga masih baik. Jadi data-data kita ini semua masih angka-angka yang kuning ini masih bagus. Itu menjadi pegangan Bapak Ibu sekalian dan kebetulan Bank Permata ini juga performance-nya bagus. Ya. Tadi Ibu Melisa saya tanya growth kalian gimana sih gitu. Ya 12%, lebih bagus dari bank BNI. Saya bilang paten juga kalian gitu. Jadi kalau ya bank ini dan juga di shareholder majority-nya adalah Bangkok Bank. Kemudian driven by strong investment performance, itu juga semua bagus. Jadi data-data ini kalau Ibu lihat sini, Bapak Ibu lihat ini kan GDP, ya persen yang lihat investment kita dengan GDP. Ya, investment yang warna ini angkanya masih baik semua. GDP kita yang kuning ini kita lihat juga masih baik. Jadi yang salah di mana gitu? Nggak ada. Saya ketemu dengan Presiden World Bank di Bali, David Maples. Saya ketemu sama Ibu Kristalina, Managing Director dari IMF. Kebetulan teman baik saya, dia puji-puji, dia bilang, Pak Luhut, sekarang ekonomi negara-negara di dunia ini pada porak-poranda, salah satu dari sedikit negara di dunia yang ekonomi bagus cuma Indonesia. Gitu. Itu pujiannya. Itu fact of life, karena si Kristalina ini is a really good friend of mine. Kami bersahabat, berteman. Suka telepon-teleponan, nanya begini-begini. Saya kalau ada kira-kira kita gini, saya telepon dia. Karena salah satu staf dia, si Yong Ri, yang sangat dekat sama saya, profesor di Harvard, itu sekarang jadi gubernur Central Bank-nya Korea. Jadi kami berteman, jadi teman itu network itu penting. Jadi karena dia ahli Asia, saya selalu tanya dia, bagaimana kau lihat Indonesia? Dan itu menjadi satu acuan buat saya. Kemudian increasing flow foreign direct investment to ASEAN ini, kita masih nomor 2 ini, kalau Anda lihat ini. Ya, dibandingkan Singapura ya, Singapura karena memang pusatnya di situ. Nah kalau lihat tuh ASEAN Anda lihat begini, Indonesia masih bagus semua. Tadi siang saya makan sama yang punya CATL, Robin, dan partnernya dia, Roy. Market cap-nya saya kira $200 billion. Wealth-nya dia, si Robin itu $50 billion. Kita makan tadi,
dimakan Jepang beranam. Jadi dia mau invest di Indonesia. Kenapa kau mau invest di Indonesia? Jadi dia bilang Indonesia tuh very bullish, sangat bagus untuk dimasuki sekarang. Jadi dia mau bangun ekosistem. Sekarang tuh kita tidak bicara bangun fabrik, tapi bangun ekosistem dari satu pabrik, dari satu lithium baterai dan green energy. Dan saya bilang kau bikin. Nanti Kamis partnernya si Roy akan kasih presentasi di kantor saya. Bagaimana ekosistemnya itu? Karena kemarin ketemu presiden. Market cap perusahaannya dia ini 200 billion dollars gitu. Jadi orang semacam ini aja sudah datang 3 kali ke Indonesia dalam waktu 1 bulan ini. G20 dia datang, terus dia kena COVID juga, dikepatil juga dia. Tapi dia tadi kami ketawa-ketawa, dia bilang, tapi saya sudah selesai itu 1 hari setelah selesai, tanggal 17 saya kena juga, saya bilang. Tapi bukan karena saya ya katanya, karena dia kena tanggal 15 apa dia kena. Dia memang kami makan sama dia, makan siang di Bali. Jadi apa yang saya katakan, dia pun sangat berminat. Dia masuk dan sehari sebelumnya kami groundbreaking dengan HPAL, itu GEM. Untuk membuat HPAL bahan baterai lithium itu 4,5 miliar dolar di Vale Sorowako. Dan dari total sampai tahun 2027 itu 34 miliar dolar. Nah, FDI manufacturing sectors ini Anda lihat itu naik semua. Ini kita lihat. Naik, secondary sector, tertiary sector, totalnya ini. Semua angka itu naik. Dan kalau Bapak Ibu lihat di sini, FDI values juga naik. FDI growth juga naik. FDI percentage to GDP, ini tuh. Itu kita membesar ini, lihat naik ini. Jadi semua angka itu positif. Kenapa ini bisa terjadi? Menurut saya pertama leadership. Ya, leadership Presiden Joko Widodo. Kita untung ada presiden seperti beliau. Yang belum saya lihat sampai detik ini, konflik of interest. Yang kedua, kerja keras. Ya, yang ketiga, membangun teamwork itu yang bagus. FDI di other sector itu juga membaik. Kalau kan Anda lihat ini semua, basic metal 10 foreign direct investor contributor ini sektor Q3 yang baru lewat itu, ini semua menaik. Paling banyak itu ekonomi. Kita sudah mulai masuk kepada value added. Jadi bukan hanya pada commodity base lagi. Yang dulu berpuluh-puluh tahun kita selalu bertumpu pada harga komoditi, tidak lagi nih. Basic metal Anda lihat juga ini, yang warna hijau ini, ya value added billion ini. Mining, semua, housing, semua juga naik. Jadi kita pada posisi yang menurut saya sangat baik. Ya ada kurang di sini sih, sana sini pastilah banyak. Tadi pagi saya baru terbang naik heli angkatan darat ke Ujung Genteng di selatan Sukabumi. Dulu tempat latihan saya waktu saya Kopassus. Di situ ada kita buat pertanian oleh angkatan darat. Kira-kira 1.000 hektar. Itu membantu rakyat kita di sana, nanam jagung, nanam cabai, nanam onion, ya bergantian ya tentunya. Dan itu membuat pemerataan ekonomi kita. Jadi sebenarnya pemerintah itu nyentuh sampai situ. Jadi Anda ada bayangin dari pagi saya tadi jam 6.30 dari rumah saya ke helipad kita langsung terbang ke sana. Lihat itu. Saya ingin memastikan bahwa ketahanan pangan itu jalan. Karena inflasi kita terbesar adalah dari pangan. Investment downstream industry juga memboost ekonomi kita. Ini kalau Anda lihat ekspor kita, ya ini juga naik nih. Iron steel ekspor ini ke dunia, realisasinya ini tahun lalu. Ya tahun ini. Tahun lalu itu sekian. Tahun ini kita akan bisa kira-kira hampir 28, naik angkanya itu. Nah ini berdampak juga kalau kita lihat kemarin. Ekspor Indonesia tahun lalu selama COVID itu 232 miliar dolar. Tahun ini
Kita kira-kira hampir 300 miliar, 294, 296 miliar dolar. Jadi Anda bisa bayangin kinerja ekonomi kita itu jalan. Kan kunci di sini salah satu, ini. Anda lihat ini. Akibatnya apa? Dulu saya ingat 2015, current account deficit kita selalu begini. Tapi 2021 kita surplus terus sampai hari ini surplus. Itu yang membuat tadi rupiah kita relatif oke di bawah tekanan Amerika yang begitu kencang dengan dolar Fed naikin suku bunganya. Kita masih oke. Inflasi kita masih 5%, masih oke juga. Amerika sudah sampai 8-9%. Dulu kita yang 10%, dia di 1%. Tahun 2000-an. Kemudian apa yang terjadi tahun depan? Kan udah cerita yang enak-enak nih, kita juga harus cerita yang gak enak tahun depan. Jadi jangan nanti Anda pikir, oh Pak Luhut ini mau cerita yang gak enak aja. Enggak, saya cerita juga yang gak enak, tapi juga enak juga akhirnya. Ya. Dunia ini masih menghadapi banyak tantangan. Kalau kita lihat di sini, mulai deteriorating relation between China dengan European Union. Hubungan China dengan Eropa itu tidak bagus. Cina sendiri juga punya masalah, Anda lihat, dan itu juga perlu kita sikapi karena policy dia itu masalah juga. Ini juga money tightening will lead the global recession, ini di mana? Di Amerika. Juga tadi ada COVID yang juga cukup agresif. Kemudian kita lihat cuaca yang tidak menentu. Kemudian kita lihat juga China, tadi sudah saya zero COVID policy yang banyak ditentang. Itu masalah juga. Cyber war, kemudian outbreak konflik China-Taipei. Kita nggak tahu apa yang terjadi nanti sana. Jadi ketidakpastian dunia itu sangat tinggi masih. Tapi kalau kita stabil, ini begini, kita harus melihat efisiensi di dalam negeri. Efisiensi dalam negeri itu kita sudah melakukan misalnya digitalisasi. Misalnya e-katalog. Itu government procurement atau pembelanjaan pemerintah 1.200 triliun itu sudah tahun ini hampir 900 triliun sudah melalui e-katalog. Dan itu akan menghemat kira-kira 25-30%. Dan itu menciptakan lapangan kerja dalam negeri. Banyak yang tidak sadar ini. Tahun ini sudah berjalan kira-kira hampir 50%. Tahun depan kita harapkan 90% semua state budget itu, procurement-nya itu harus membeli dalam negeri. Artinya investment dari kantong kiri, kantong kanan atau kiri ke kanan. Yang jumlahnya dengan BUMN itu kira-kira 1.600 triliun atau kira-kira 100 miliar dolar. Jadi Anda bisa bayangkan kalau ada 90 miliar dolar per tahun uang pemerintah yang dibelanjakan untuk pengadaan barang tapi semua buatan dalam negeri. Itu kan sama aja dengan investasi dalam negeri. Setiap tahun. Ini belum pernah berpuluh-puluh tahun kita kerjakan di Indonesia. Nah, World Economic Growth ini, pertumbuhan ekonomi dunia ini akan melambat pada tahun ini, tahun 2023. Jadi kalau kita lihat ini tadi Global Economic Growth Projection ini. Jadi kalau keadaan memburuk bisa akan begini. Tapi kalau confidence kita kira-kira begini, 2,7. Kita harus cerita yang jelek-jelek ini supaya kita juga semua sama-sama mengawasin. Jangan ada korupsi-korupsi atau korupsi itu berkurang. Tadi dengan e-katalog itu, kalau Anda amatin, hampir tidak ada sekarang kepala daerah yang ditangkap masuk penjara gara-gara korupsi di APBD. Coba amatin baik-baik. Yang ditangkap itu karena jual beli jabatan. Tapi nanti pelan-pelan kita perbaikin lagi itu. Semua digitalize. Ya, semua digitalize. Jadi nanti harapan saya. Kalau ini terus berjalan, orang yang mau jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, itu harus orang yang betul-betul pengen ngabdi. Kalau dia pengen cari makan dari sana, sulit kalau dari APBN. Karena hampir pasti ketahuan. Atau saya pastikan pasti ketahuan. Kemudian global economic slowdown
itu juga akan mendorong harga komoditi turun. Ya, harga komoditi akan turun. Ya, ini kalau kita lihat harga minyak sekarang pun udah mulai turun lagi, tapi itu akan menimbulkan inflasi juga. Jadi fluktuasi begini juga punya plus minusnya masing-masing yang harus kita perhatikan. Inflasi juga akan menurun. Ya, kalau kita lihat slide ini, Amerika bertekad inflasi mereka tahun depan harus 2%-an. Ya, kita kalau turun ya mungkin ke 4% atau di bawah sedikit, tergantung gimana kita memonetize atau mengatur kita punya harga pangan dan energi. Makanya segera ini sekarang mobil listrik kita luncurkan dengan subsidi. Misalnya sepeda motor kita lagi finalisasi. Berapa juta kita mau kasih subsidi sepeda motor? Mungkin 6 juta. Di Thailand mungkin 7 juta, kita mungkin 6,5 juta atau berapa, kira-kira berkisar segitu. Mobil berapa juta kita mau kasih. Kenapa? Dia tidak akan beli bensin lagi. Jadi kita hitung-hitung tetap akan lebih untung menggunakan sepeda motor listrik daripada sepeda motor fosil, dan begitu juga mobil. Jadi kalau Anda ke depan nanti jualan ini lebih bagus pilih itu. Dan sekarang kita mau convert atau kita tukar engine sepeda motor dengan sepeda motor listrik. Dan itu bisa dilakukan. Dan sekarang sedang dipersiapkan, motornya dibuat, lebih bagus. Jadi kalau Anda punya anak-anak yang suka main motor-motor, ya nggak usah terlalu takut lagi, karena motornya nggak terlalu lari-lari kencang lagi lah gitu. Ya tapi 80 juga sih, kalau nabrak ya keot dan juga peot juga. Tapi air quality di Jakarta pasti akan membaik. Karena tidak ada lagi asap-asap dari mobil transportasi, dari sepeda motor, dari mobil itu pasti berkurang. Buat kita akan lebih sehat. Kalau Anda punya asma, itu akan lebih sehat. Jadi gunakanlah itu. Belilah nanti mobil-mobil EV, walaupun sekarang kita kewalahan, listnya itu sudah 6 bulan antri, karena masalah chip. Kalau sepeda motor nanti kalau sudah tiba nanti tahun depan, mulai ganti dengan motor listrik, ganti saja. Nanti akan dapat subsidi. Juga akan men-trigger tadi monetary tighten ini, saya kira akan terjadi di seluruh dunia. Nah, kalau kita lihat economic growth 2023 ini akan bertumpu pada investasi. Ini yang menjadi penting. Jadi kita harus memastikan bahwa investment itu masuk ke Indonesia. Karena kalau harga tadi household ini consumption ya oke, government spending oke, tapi ini juga akan berpengaruh karena harga komoditi turun. Ya, itu akan berpengaruh. Jadi itu tantangan kita ke tahun depan. Nah, kita harus memanage tadi, orang tetap harus investasi supaya datang kemari. Nah, kita punya potensial renewable energy 437 gigawatt. Itu modal kita, karena tadi saya diinterview oleh Straits Times dari Singapura live. Ya saya sebutkan itu, kalau mau investasi juga di sini. Kemudian kalau kita lihat downstream industry still big target investment. Ini Bapak Ibu lihat, tahun depan ini kita masih punya segini nih, 30 miliar dolar pipeline. Ya, ini daftar project yang sedang jalan sekarang. Ya, jadi kita nggak ada masalah sebenarnya ini. Di Halmahera ini dan seterusnya. Kita punya tadi project sini yang besar, di Kaltara ini, Kalimantan Utara, kira-kira 132 miliar dolar sampai tahun 2028. Itu ada nanti hydropower, ada petrochemical terbesar di dunia, kemudian ada tadi produksi dari 265 gigawatt hour untuk tadi mobil listrik, setara dengan 3 juta mobil listrik per tahun, dan aluminium dan seterusnya. Dan kita tidak akan pernah ekspor lagi nanti, malah import lagi nanti untuk kursi semua ini sudah buatan dalam negeri. Dan itu akan membuat ekonomi kita lebih kuat lagi. Dan kita akan dorong nanti small medium enterprises untuk tadi menggunakan produk-produk yang di Kaltara ini.
Nah, Indonesia itu mempunyai reserve mineral yang kita membangun ekosistem ini. Ini sekarang yang sedang kita bangun. Membangun ekosistem ini, kita mining apa yang kita punya? Kita punya nikel, kobalt, manganese, lithium kita tidak punya. Copper, aluminium, kita besarin. Kemudian metalurginya ini, material, nikel ore, limestone, power and fuel, green electricity, natural gas, thermocoal. Kita punya semua. Kemudian refinery, ini kita lihat, ini kita tidak punya. Ya. Processor, ini sedang kita bangun. Sekarang ini. Tadi dengan masuknya si CATL, kemudian tadi jam dan sebagainya. Ini sedang kita buat ini. Dan mereka invest ke sini karena butuh buat mereka baterainya. Kemudian kathode juga lagi jalan. Dan ini ujungnya nanti di sini. Itu 2024, kuartal 3 kita akan produksi lithium baterai. Dan kita berharap tahun 2028 kalau ini semua jalan dengan bagus, kita akan mungkin third largest lithium battery producers on earth. Artinya apa? Ekonomi kita makin kuat, orang makin banyak tergantung ke kita. Dan artinya orang akan bangun industri mobil di kita karena kita punya baterainya. Harganya lebih murah, pakai clean energy. Apa yang kita punya? Yang penting kita kompak. Kita jangan mau dicokoki dengan berita-berita tidak benar. Ini datanya nih. Ini. Ya. Ini yang menjadi sangat penting. Tadi saya makan siang bicaranya ini sama si Robin itu. Dia bilang, Minister Luhut, you have everything. That's why we like to invest in Indonesia. Kita mau bangun ekosistem. Saya bilang gini, besok timmu ini paparan ke saya hari Kamis. Kamis paparan ke saya, apa sih yang kalian mimpi itu? Saya bilang, kalau ini sama dengan pikiran kami, saya jamin kau invest di sini. Oke, deal kami di gitu-gituan tadi. Ya dealnya berapa? Ya 35 miliar dolar. 35 billion dollars. Ya, nanti kalau ada dari atau Bu Melisa mau hadir besok, itu suruh aja dia hadir, biar dia lihat itu. Jadi ada saksi hidup dari Bank Permata. Juga kita melakukan diskusi dengan Ford, ini dengan BAS, dengan VW. Jadi jangan Bapak Ibu sebutkan kita diatur oleh Cina, tidak. Betul awal-awal itu saya lihat Tiongkok yang paling bisa diajak omong untuk dia investasi. Tapi sekarang setelah semua orang lihat kita, sudah kita leapfrog, sudah kita baju industrinya, kita ajak yang lain, semua pada lari ke kita. Ford saya ketemu di Michigan, Tesla sekarang, besok kita bicara lagi sama mereka. Ya kita lihat, mereka mau lari kemana? Tadi materialnya ada di kita, cost kita lebih murah, kita bisa 5 sen per kilowatt hour harga listrik, transportasi daripada raw materialnya berapa, $2, dia bawa ke Cina $15-20, harga listrik 10-12 sen. Oke, siapa yang bisa ngelawan kita? Kalian atau kita semua harus bangga jadi orang Indonesia, ya. You have to be proud to be Indonesian. Ini bukan bangsa ecek-ecek ini, saya bilang kemarin di anu tuh. Nah ini yang saya bilang Kaltara, next slide tadi. Ini. Nah ini tadi petrochemical ini terbesar di dunia. Elektronik alumina 3 million ton. Iron steel, ini new energy untuk tadi mobil listrik itu. Ini. Dan ini ada hampir 200.000 nanti jumlah pekerja di sana. Itu kira-kira 190 km dari ibu kota baru. Jadi akan jalan tol nanti kita buat. Potential investment dari banyak proyek kalau kita lihat di sini juga banyak sekali. Ini Anda lihat semua ini. Kita deforestation itu menurun. Negara yang bagus. Jadi saya bilang sama orang bule-bule itu, kalian nggak usah ngajarin kami lah soal climate change. Iya, saya kira Bu Melisa ada di ada di B20, di G20. Saya bilang,
You don't need lecturing us about the climate change gitu. Because we have responsibility to the next generation of Indonesia. Saya punya cucu tuh ngingatin saya, Opung jangan bikin policy yang merusak generasiku lo ya, kira-kira. Dan saya bilang sama mereka, message ini keras, lebih kuat dari message dari kalian. Saya nggak mau lah darah saya, daging saya itu jadi rusak gara-gara policy yang saya buat salah. Itu kan dosa yang nggak bisa diampuni. Ya, jadi kalian tidak usah khawatir juga, saya nggak mau di umur saya 75 tahun lebih ini membuat satu policy yang against the interest of the next generation of Indonesia. Nggak mau saya. Itu saya jamin sama Anda. Sebagai seorang bekas tentara, I promise you, not gonna happen. Lebih bagus saya pensiun kalau ada yang bertentangan soal itu. Dan saya akan fight bahwa kita harus membuat satu policy untuk kepentingan masa depan Indonesia. Ini Anda lihat tadi, mangrove rehabilitasi, ada dunia yang bikin gini. Saya bilang sama mereka, kalian tuh ngomong-ngomong aja, tapi kalian lakukan nggak ini? And we are doing this. I'm telling you, saya bilang. Kalian kan hanya ngomong gede-gede, mana? Prove it to me gitu, show me. Orang kayak gitu aja dia. Marine protected area, kita buat nih, plastic marine debris. Kami kerjakan ini, kami ngurangi hampir 30% dari laut sekarang plastik debris, sampah plastik. Kami akan bangun, sekarang baru 3 tahun ini. Tahun depan dan tahun berikutnya kita bangun 52 spot RDF untuk memproses sampah di Indonesia. Itu 14.000 ton per hari. Anda bayangkan 14.000 ton per hari sampah kita proses, dan itu sebagian banyak yang mungkin masuk ke laut, sekarang tidak masuk ke laut lagi. Itu membuat Indonesia akan beda. Jadi Anda harus bangga jadi orang Indonesia. Kita kerjain semua kecil tapi terus yang gigit itu. Ini orang bule-bule itu banyak ngomong-ngomong aja itu. Electric car kita lakukan. Tadi saya kemarin Sri Mulyani di kantor saya bilang, nih besok kita ngomong nih. Besok kami besok ya. Besok hari Rabu, ngomongin ini, berapa angka yang kita berikan untuk sepeda motor, berapa yang untuk mobil. Ini, subsidinya, ini sama juga. Target kita 2024 1,2 juta sepeda motor. Tapi saya bilang ini mereka ngusul, saya bilang naikin 1,5 juta. Bisa. Jadi kita mau lakukan coal fire electric, kita kurangin ini. Kemarin JEPTI, atau early retirement coal fire, kita hampir setahun negosiasi dengan Amerika. Akhirnya mereka mengikuti semua permintaan kita. Karena semua permintaan kita itu yang masuk akal. Saya bilang kalau kau enggak mau ya enggak apa-apa. Saya tanya sama Firman sama Rahmat anak buah saya ini, kalau kita enggak mau sama mereka rugi kita apa? Enggak ada Pak, hitungan angka enggak. Ya kalau gitu udah. Saya bilang mereka waktu saya bicara sama John Kerry, saya bilang John, kalau kalian enggak mau enggak apa-apa dah. Kalian berunding aja dulu dengan Thailand, dengan Vietnam, dengan mana. Kalau kalian berhasil baru ke kami. Gitu. Saya gunakan template. Gitu. Mana lah dia akan berhasil? Akhirnya dia putuskan kemarin di G20, kita umumkan, itu ditandatanganin. Ini juga kalau kita lihat mengenai EV, kita lihat pembanding ini semua, orang akan lari ke kita lah. Ini coba paling besar ini. Indonesia yang warna ini. Ini Thailand yang warna ini. Market kita besar, di mana kalian mau lawan kami? Saya bilang, kami kelas menengah 60 juta, ya, penduduk kami 280 juta. Kalian di Thailand berapa sih? 40 ya? 50 juta. Mana kalian kalah kita? Jadi market size saja kita udah lebih besar. Jadi kita harus agak sombong dikit gitu. Ya. Dan PD. Juga akan ekspor mobil ke Indonesia juga akan bisa naik kalau kita lihat ini. Jadi kalau kau bikin pabrik di sini, saya bilang sama Tesla, kalau bikin pabrik di sini kau pasti naik ini. Gak ada yang gak naik. Makanya tapi saya masih NDA dengan mereka, saya gak boleh cerita sama kalian, Bapak Ibu sekalian, apa yang sedang mau kita finalkan dengan mereka. Tapi saya yakin, hakul yakin mereka pasti datang ke kita.
Kita juga membangun integrated autofocus industrial estate di Jawa Barat. Ini saya kira Anda lihat ini, kita sedang bangun nih, semua ini jalan nih. Nanti jalan Cipendau dari Bandung ke Kertajati, pertengahan bulan depan, Desember akan diresmikan Presiden. Yang sudah 23 tahun tidak selesai, kita selesaikan itu. Ya. Kemarin saya lapor Presiden. Sehingga ini nanti akan kita bangun ini, untuk ekspor semua ini. Jadi pembangunan tadi, investasi tadi itu akan membuat ketahanan ekonomi kita. Kemudian insentif for investment roadmap kita sudah buat. Ini insentif kita buat ini. Produk value added, regulation, facility, semua kita udah buat ini. Yang buat siapa ini? Ini anak-anak muda di kantor saya. Yang di bawah 40 tahun. Ya, dari sekolah-sekolah yang bagus. Mereka yang kerjain ini. Dan ini Amerika itu bilang waktu kami negosiasi selesai, dia bilang, Minister Luhut, dia bilang you have a world class team. Really, I mean it, world class team. Kelas dunia tim Anda. Saya bilang lah iyalah, saya bilang sama dia. Saya agak sombong juga. Mereka lulusan dari MIT, lulusan dari Stanford, lulusan dari Harvard, lulusan dari mana-mana sekolah-sekolah itu. Kalian yang didik ya, sekarang kalian berhadapan sama dia ya, makanlah itu saya bilang. Nah itu attracting investment to Indonesia, itu juga mentransform our economy. Kalau Anda lihat ini, ya, ini sebenarnya attracting ini, menarik. Jadi kalau lihat NPI, MHP, baterai sel, ini di Kaltara ini angka ini. Jadi tahun 2030 kita ada 194 atau mungkin 200 billion dollars value daripada material yang kita lola di Kalimantan Utara. Ini angka konservatif yang kita hitung. Oleh karena itu kita melihat tahun 2030, income per kapita kita akan 10.000 dolaran kira-kira. Ya ini. Jadi semua memberikan harapan. Sekarang kita pada angka ini, kita akan bisa di kira-kira 10 ribuan dolar pada tahun 2030. Ya kita juga tentu di 2023 ini akan menghadapi masih makin banyak tantangan dan risiko yang harus kita manage. Tapi saya percaya karena investment itu masih bagus, Indonesia akan steady. Ya, saya yakin nanti kita lihat akhir 23, bukan saya peramal ya, tapi saya yakin juga 2045 itu kita akan menjadi high income country di waktu itu. Ya 2045 100 tahun kita merdeka. Nanti kalau ramalan saya ini benar, nanti Permata Bank kasih saya minum kopi lah di sini. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda sekalian dan banggalah jadi Indonesia. Anda tidak perlu merasa bahwa orang lain lebih hebat dari kita. Indonesia is a great country, dan saya bangga jadi orang Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Luhut untuk suntikan optimismenya kita pada sore malam hari ini. Baik, mungkin saat ini kita akan langsung saja masuk kepada sesi tanya jawab Pak Luhut. Ya, baik saya akan buka kali itu 3 penanya pertama. Mungkin terlebih dahulu. Oh, baik. Saya mungkin pertama kepada Ibu Melisa dulu. Mungkin Ibu Melisa langsung ingin bertanya, boleh silakan. Dan juga nanti masing-masing saya akan pilih 2 penanya lagi ya nanti ya. Oke. Bapak sebelah sana boleh nanti standby sebelah kiri. Baik, satu lagi dari sebelah sana boleh menggunakan baju. Oke, baik. Dan kami harapkan untuk pertanyaannya Bapak dan Ibu sekalian, paling enggak kita akan mengefektifkan dan mengefisienkan dari penjelasan kita sehingga diharapkan pertanyaan bisa mengelaborasi dari penjelasan dari Pak Luhut. Saya persilakan Bu Melisa. Ya, terima kasih Pak Luhut. Saya selalu semangat mendengar penjelasan paparan dari Bapak sejak di B20, G20 hingga hari ini. Sangat konsisten Pak. Memberikan semangat pada kita semua sebagai bangga sekali sebagai penduduk Indonesia Pak. Pertanyaan saya berhubungan tentu dengan industri perbankan. Di tahun 2022 ini industri perbankan kita telah selalu memberikan support kepada pemerintah terutama dalam program investasi Pak di semua sektor dan juga bagi kami investasi untuk sektor green economy sangat menjadi prioritas utama.
Mungkin satu pertanyaan saja Pak, untuk tahun 2023 dan juga 2024, apa ada harapan tambahan buat kami di perbankan mengenai untuk bisa mendukung program investasi terutama yang berhubungan dengan EV lithium ekosistem Pak? Itu saja Pak, terima kasih. Berhubungan dengan apa tadi? Maaf. Lithium ekosistem, Oh, iya. ekosistem Pak. Yang pertama paling tidak saya dorong mereka supaya taruh duitnya di Indonesia. Ya, jadi karena tadi saya makan terus terang aja makan sama mereka dan sama pengusaha-pengusaha Tiongkok ini, saya bilang ngapain kamu taruh duitmu di Singapura, taruh aja sini gitu, roll over di Indonesia. Kami kan bagus. Jawabannya tadi Ibu Melisa mungkin bilang akan surprise, bilang we'll do it. Kami akan lakukan itu. Dan itu akan memperkuat tadi perbankan kita dan juga ekonomi kita. Ya. Karena apa? Kalau dia taruh dolar di sini ya, jadi dia punya ekspor itu dia simpan di sini, diputar di sini, tunggu di sini. Itu akan membuat ekonomi kita lebih kuat. Dulu karena dia melihat Indonesia ya negara bagaimana gitu. Ya. Sekarang dia lihat, loh ini this country manage so well, why not gitu. Ditaruh di kita. Makanya diterjang orang kan sudah meramalin kita, wah rupiah begini. Ya rupiah oke, 15.000 fine, gak ada masalah itu. Karena bagaimanapun pressure itu yang dari mana penaikan suku bunga the Fed, itu manapun negara di dunia terpengaruh. Tapi kita terpengaruh relatif kecil. Tadi angkanya kan sudah saya jelaskan situ. Jadi kalaupun nanti ada misalnya sampai kalau ada Fed masih tekan, which is kayaknya enggak lagi, dia sampai 16.000 oke, kita nanti akan adjust pelan-pelan lagi ke bawah. Jadi semua manageable, semua by design, bukan karena ekonomi kita tidak bagus, tidak. Jadi kalau tadi Ibu Melisa tanya, ya nanti ramalan saya ini hati-hati lagi, kalau benar nanti kalian beliin saya kopi pahit. Siap, terima kasih Pak Luhut. Selanjutnya saya persilakan Bapak, oke silakan untuk bisa standby di belakang mic. Silakan disebutkan nama dan juga pertanyaan langsung Pak. Kebetulan saya sekampung dengan Pak Luhut Binsar Panjaitan. Saya Profesor Siol Situngkir. Terakhir saya Rektor Unika Santo Thomas Medan dulu di Kementerian Sekretariat Negara. Di G20 saya kebetulan hadir di sana mengikuti perkembangannya, banyak pujian yang ditujukan banyak negara kepada pemimpin kita. Kita bangga menjadi orang Indonesia karena presidensi 20 sangat berhasil. Mungkin boleh agak lebih dekat Bapak di dekat mikrofon. Kuping saya ini kuping 75 tahun dan kuping tentara, jadi kalau Anda ngomong merayu-rayu saya nggak dengar Pak, maaf ya. Baik, saya Siol Situngkir Pak. Ya, jadi di G20 kebetulan kami hadir 2 hari di sana. Banyak pemimpin dunia mengakui kehebatan Indonesia. Pujian luar biasa. Terutama undangan penanaman tanaman pohon mangrove yang mungkin ini menjadi salah satu ukuran kriteria keberhasilan pemimpin kita dalam rangka Go Green Recovery atau program climate change. Kira-kira menurut Pak Luhut Binsar Panjaitan, biasanya kalau negara-negara maju, ketika kita bisa menjaga iklim, maka kita bisa mendapatkan katakanlah insentif atas kegiatan tersebut. Kira-kira dalam deklarasi tersebut, kira-kira ada kemungkinan bahwa ke depan kita bisa meminta insentif tersebut karena kita menjaga green economy di dunia. Demikian Pak pertanyaan kami. Terima kasih. Terima kasih. Jadi gini, waktu saya pertemuan bilateral dengan Ibu Sekretari Yellen, Menteri Keuangan Amerika di Bali, dia juga membawa isu ini. Jadi saya bilang sama dia, Sekretari Yellen, 80% tadi sudah saya singgung ya, 80% carbon emission dunia itu disumbang oleh G20. Member G20. Indonesia sebagai member G20 itu kami menyumbang 2,3 ton per kapita.
Saya ulangi, 2,3 ton per kapita. Salah satu yang paling rendah. Baseline-nya adalah 4,5 ton per kapita. Negara-negara maju seperti Amerika, kalian saya bilang itu 14,7 ton per kapita. Jadi saya bilang Secretary Yellen, it's really unfair kalau kalian kita bilang harus turun sama-sama gini. Padahal kami masih 2,3. Kalian sudah 14,7. Yang fair adalah saya bilang kami naik dulu dong dekat-dekat 4,5. Kalian turun dekat-dekat 4,5 baru kita turun sama-sama. Saya tunjukin slide-nya itu. Terus dia berhenti sebentar, dia bilang, just fair enough. Gitu. Fair enough. Gitu. Jadi kita harus berani menyampaikan itu Pak, kepada dia, bahwa kalau tidak nanti kapan kami mau jadi negara high income country atau menjadi developed country. Karena saya mau menyampaikan pada teman-teman sekalian, tidak ada ini sebagai aksioma ya. Saya tidak yakin bahwa negara maju itu ingin negara berkembang jadi negara maju. Makanya kita dikalahin di WTO dan saya lawan WTO. Kemarin saya belum berani ngomong karena belum pengumuman, tapi sudah pengumuman. Kami bentuklah South-South Cooperation di Bali. Negara-negara berkembang yang punya hutan dan punya mineral. Dan saya lapor Bapak Presiden bilang setuju Pak Luhut. Gitu. Saya bilang Pak Presiden, ini negara-negara berkembang mengontrol hampir 80% hutan dunia. Tadi menyambung pada carbon emission, itu bisa nyerap dan kita bisa dapat carbon credit dari sana. Dan peatland, kita termasuk negara peatland terbesar di dunia. Mangrove kita terbesar di dunia. Jadi everything kita terbesar. Jadi kita harus mengelola dengan bagus, karena kita akan dapat insentif dari sana, itu billion of dollars. Nanti saya minggu depan ke pertengahan Desember ke London. Salah satu yang mau saya kejar itu ini, dengan negara-negara Skandinavia. Kok kalian yang ngatur-ngatur kami gitu loh. Carbon credit itu paling banyak di dunia itu ada di Indonesia. Kita punya hutan, punya mangrove, punya peatland, punya coral reef, punya seaweed dan punya depleted reservoir. Di mana CO2 itu bisa disuntikkan ke situ. Kita punya semua. Asal kita lola baik dan kita jangan ribut. Ini kadang-kadang ribut yang tidak jelas-jelas padahal kalau waktu dia menjabat dia koruptor juga. Iya kan? Lihat-lihat aja lah yang banyak ngomong-ngomong itu. Ya. Jadi itu jawaban pada Prof tadi ya, kita akan bisa lakukan itu semua. Nah, kita paling kaya, kita tinggal how do we manage this. Sekarang yang ngerjain itu seperti Firman, seumur-umur Firman di putih saya ini. Man dulu berdiri dulu Man. Nah, ini, buka topengmu Man biar kelihatan. Nah ini orang Madura. Jadi dia nih di putih saya. Ada 6 seperti dia nih di kantor saya. Membawahi kira-kira berapa puluh anak-anak muda. Mereka yang ngatur semua. Manalah bisa dibodoh-bodohin dia. Ya kalau saya mungkin masih bisa diangkat miskin, tapi dia data-data semua itu mereka yang provide saya. Saya hanya minta kau kasih siapkan semua data, kita baca dari data ini kita lawan mereka. Ya jadi don't worry, kita akan make big money dari carbon credit. Ya. Baik, terima kasih Pak Luhut. Selanjutnya dari sudut sebelah kanan saya tadi ada yang bertanya tadi. Oke. Silahkan sebutkan nama dan langsung pertanyaannya. Terima kasih. Nama saya Uti Bujiasuti. Kebetulan saya sudah purna bakti dari PT Astra Otopat Divisi Nusa Metal. Pertanyaan saya ada 2. Yang pertama tadi Bapak menyebutkan tentang pertanian ya. Saya terus terang agak prihatin dengan pandangan masyarakat tentang dunia pertanian. Masyarakat umumnya adalah pertanian adalah pekerjaan yang melelahkan dan itu pekerjaan untuk orang-orang bodoh, seakan-akan orang berpikir seperti itu. Padahal teknologi
atau peralatan pertanian modern itu sudah banyak dikembangkan, tapi terapannya masih sangat lemah. Nah, di mana akhirnya masyarakat masih berpikir bahwa bertani itu adalah mencangkul. Nah, ini yang sangat memprihatinkan. Nah, apakah apa program-program pemerintah ke depan untuk menjembatani antara industri pengembangan pertanian dengan masyarakat? Terus kemudian terutama untuk masyarakat di pedesaan ya. Dan kita masih melihat juga di daerah-daerah, kebetulan saya sering keliling ke berbagai penjuru, itu saya lihat masih banyak tanah-tanah yang tidur. Padahal sementara kita lihat di Kalimantan saja yang tadi Bapak sebutkan juga, ternyata buah dan sayur itu masih dikirim dari Pulau Jawa. Nah, ini yang pemerataan baik pertaniannya ataupun produk pertaniannya itu pemerintah programnya kira-kira seperti apa. Yang kedua, kebetulan saya menyukai bidang metalurgi dan kita lihat di Indonesia ini untuk jurusan logam atau metalurgi itu di perguruan tinggi sudah banyak. Tapi untuk level-level SLTA yang nanti akan bekerja langsung di lapangan itu masih sangat lemah, masih sangat kurang. Nah, kira-kira programnya seperti apa? Karena kita sendiri terus terang, contohnya saja saya di Astra, untuk mengajari teman-teman kita di bidang metalurgi mulai dari nol. Benar-benar, nah ini kami sangat merasa bahwa di Indonesia ini perlu ada jurusan-jurusan yang khususnya untuk level SLTA, itu untuk bidang metalurgi. Karena jelas sekarang kita itu boleh dikatakan bahwa kita punya harta karun dari bidang metalurgi yang luar biasa. Nah, itu yang akan saya sampaikan. Bagaimana program pemerintah ke depan untuk menjembatani semua itu. Terima kasih. Ya, pertama tadi pertanyaannya banyak, jadi saya coba catat sini, nggak ada kertas tadi. Jal, mana kertas? Nggak ada, kau bawa. Jadi ya coba. Gini, pertama tadi mengenai meteorologi. Itu dulu orang banyak marah sama saya waktu Tiongkok atau Cina masuk pertama membuat smelter di Indonesia Timur. Memang kita nggak punya, meteorologi itu nggak punya pengetahuan. Jadi makanya saya berikan syarat 5 kepada Tiongkok waktu masuk ke Indonesia. Saya bicara ke Perdana Menterinya. 1, harus bawa first class teknologi kemari, tidak second class teknologi. Yang kedua, harus B2B, supaya jangan ada debt trap. Yang ketiga, harus dilakukan itu teknologi transfer. Ya. Harus ada teknologi transfer. Ya, yang keempat, saya bilang harus teknologi transfer harus ada 5 ya itu. Nah, saya menyangkut dari teknologi transfer ini. Oleh karena itu kita bangun politeknik di Morowali sebagai satu contoh ini. Setelah kita bangun Morowali Politeknik, itu kerjasama dengan fabriknya, dengan Kementerian Perindustrian, kerjasama ITB, UI, untuk guru-gurunya, itu kemudian kita di demo. Kenapa orang rakyat setempat? Kenapa di demo rakyat setempat? Tidak ada rakyat setempat yang lulus masuk di Politeknik itu. Yang lulus dari Manado, dari Ujung Pandang, dari mana. Kenapa? Ini true story loh. Karena saya pergi ke sana. Ya kalau waktu tes matematik 7 kali 7 berapa? 77 gitu. 9 kali 9 berapa? 99 gitu. Kita nggak pernah perhatikan pendidikan itu. Akhirnya kita perbaikin tadi SMA-nya. Kita perbaikin SMP-nya. Jadi satu proses panjang. Tapi sekarang kalau Anda pergi ke daerah situ, karena saya minta Profesor Yohanes sekarang membantu tadi belajar matematik di sana, sudah berapa ratus ribu yang dilatih. Itu tanpa kita sadari sudah meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Nah kemudian sekarang dibikin pabrik HPAL. Kita butuh orang yang ahli meteorologi. Tidak punya, akhirnya sekarang kita buat di Universitas Hasanuddin, Anda boleh cek. Dia minta 1.000 orang. Ini mau buka hanya bisa 40 orang.
Karena nggak ada orangnya. Padahal dari Tiongkok memberikan gurunya, ya membantu gurunya. Terus membantu tadi pabriknya ada di situ. Malah memberikan scholarship. Dia butuh 1.000 orang per tahun. Karena apa? Industri ini berkembang sangat cepat. Jadi itu pertanyaan tadi yang pertama mana itu tadi. Jadi kalau Anda tanya, ya memang kita salah semalam ini. Kita hanya membangun di Jawa dan Sumatera. Indonesia Timur nggak ada. Tapi hari ini pertumbuhan ekonomi saya baru kemarin dari 2 hari yang lalu dari Ternate itu 27% di sana. Karena jumlah pegawainya sudah hampir 45.000 orang. Di kabupaten itu jumlah penduduknya cuma 100.000. Jadi dengan bayi dan orang yang mau mati itu 100.000. Padahal pegawainya 45.000. Itu perubahan sangat signifikan ekonomi di sana. Jadi banyak orang yang tidak paham ini. Dulu semua bilang, wah Luhut itu apa menjual negeri ke orang lain. Saya bilang, nenek kau menjual. Memang saya geram betul itu. Saya pikir tidak akan saya lakukan itu. Saya punya utang pada anak cucu saya, enggak ada urusan sama kau. Tapi saya enggak mau meninggalkan anak cucu saya dengan trademark bahwa opungnya, bapaknya itu tidak bekerja dengan benar untuk negeri ini. Itu masalah kehormatan. Ya, masalah kehormatan. Yang kedua, pertanian. Pertanian ini memang betul, tidak ada Anda lihat lahan pertanian mekanis di Indonesia. Tidak ada, semua manual. Sekarang kita coba buka di Sumatera Utara. Sumatera Utara kita buka dari 2,5 tahun yang lalu. Itu bisa, tapi tidak semudah yang dibayangkan orang. Akhirnya sekarang kita relinquish itu dari TPL. Saya minta Presiden, Pak Presiden, ini jangan kita bangun lagi yang merusak lingkungan. Itu Toba Pulp itu. Toba Pulp itu kan merusak lingkungan Pak, dan dia sudah ambil untung berapa 40 tahun sudah. Relinquish itu 20.000 hektar. Dari 20.000 hektar itu yang bisa kita gunakan mungkin kira-kira ya 8.000 hektar. Sekarang dari 8.000 hektar itu 1.100, 1.500 sudah mulai kita kerjakan. Tapi dari situ saya belajar. Teknologi sekarang yang kamu bilang tadi, itu ada yang namanya genomic. Jadi Beijing Genomic Institute, saya pergi dengan Menteri Budi Sadikin, Menteri Kesehatan ke Shenzhen setahun yang lalu, awal tahun ini. Kami di brief, genomik itu ada 3. Satu genomik untuk manusia, itu yang bisa merekayasa kita ini, tubuh kita. Jadi kita tambah sehat, tambah muda, meramalkan akan sakit, dan kalau dia mau menciptakan manusia, nah ini yang hati-hati. Dia akan bisa bikin 120 tahun, 100 berapa tahun umurnya. Dan bisa bikin superhuman. Pertanyaannya, dan saya sampaikan di gereja saya, Bapak Pendeta hati-hati menjawab ini. Karena orang katanya Tuhan itu di mana kok bisa manusia membuat manusia. Dan sakit bisa diramalkan. Itu sekarang kita udah bikin satu, genomic untuk human di bekasnya di mana tuh? Institut yang di BRIN itu yang di rumah sakit RSCM itu, gedung research center dulu. Eijkman, itu diresmikan saya hadir. Sekarang yang kedua untuk pertanian, kami buat tadi genomik untuk pertanian, di mana yieldnya bisa kita ukur, di mana tadi buahnya itu bisa disusun lebih bagus, seperti Thailand lah. Masa Thailand mulu? Dia bilang kita bisa buat, bisa. Sekarang itu di Toba sedang difinalisasikan kerjasama G2G untuk membuat itu. Jadi Institut Teknologi Dell kerjasama dengan Xinjiang University, dengan IPB, dengan mana untuk buat itu. Sehingga dalam 2 tahun ke depan kita akan menghasilkan bibit-bibit yang sangat produktif. Bibit-bibit dengan yieldnya yang bagus dan seterusnya. Nah, kita sudah mulai mencoba membuat pertanian mekanis di sana. Dan menggunakan dripping irrigation. Dripping irrigation yang itu airnya tetes itu. Jadi sebenarnya kalau kita tata bisa. Nah tadi yang saya cerita saya pergi ke Sukabumi Selatan, dalam konteks itu juga. Jadi kalau kita tata semua, kita kerjain semua, insya Allah bisa. Tinggal kita mau atau tidak. Ya, dikerjain atau tidak. Kalau dikerjain apa sih yang nggak bisa?
Jadi Bapak Ibu sekalian percayalah, kita bisa. Nah yang ketiga, tadi genomic itu adalah hewan. Bagaimana hewan itu supaya jangan ada penyakit kuku mulut lagi lah. Bagaimana vaksinnya dibuat, bagaimana dan seterusnya. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan. Manusia, pertanian, dan tadi binatang. Itu pertanyaan, apa lagi satu pertanyaan tadi? Apa? Menjembatani. Hah? Saya udah bilang tadi genomik tadi. Genomik itu sekarang dikerjakan antara universitas itu, dan itu nanti kita berharap dalam 2 tahun ke depan kita akan melihat buahnya mulai keluar. Jadi kita akan bisa nanti rekayasa mangga yang bagus, ya orang bilang durian apa Bangkok, ya kan durian apa namanya itu Sukabumi, durian Toba, durian ini, ya? Palopo, macam bisa dibuat. Nggak ada yang kita bisa buat, bisa, asal mau. Jadi nggak usah kita kecil hati kita aja selama ini bego, nggak kita kerjain itu. Ya, jadi kalau kita bisa, bisa. Jadi Bapak Ibu doain semua dan kita kompak dan Bagajan Indonesia. Jangan beli dikit-dikit Bangkok, dikit-dikit Singapura. Nggak perlu Pak. Jadi kalau ini yang dibikin Pak Budi Sadikin, nanti ini genomik ini, ngapain berobat di Singapura? Dalam 2 tahun ini 2 akan jadian itu. Ya, akan bisa. Jadi akan bisa manusia itu dengan tes darahnya diramalkan, dia ini bakal sakit apa 5 tahun ke depan. Obatin apa gitu. Ya, tapi kalau saya sih mau umur 120 tahun nggak mau lah. Udah peot. Baik, terima kasih banyak Pak Luhut Bin Sarpanjaitan untuk menjawab pertanyaan. Baik, Bapak mungkin mau ngopi dulu sebentar Pak? Oke, baik. Kita langsung lanjutkan saja Pak untuk sesi selanjutnya ya Pak ya. Baik, karena keterbatasan waktu kami mohon maaf, kami harus memotong waktu untuk Q&A kali ini. Dan selanjutnya saya akan langsung masuk kepada sesi foto bersama. Pak Luhut izin kita akan berfoto bersama. Yang pertama saya akan undang naik ke atas panggung juga Ibu Melisa. Untuk bisa langsung maju ke atas panggung Ibu Melisa Emprusi, President Director of Permata Bank. Kemudian kami undang juga Bapak Abdi Salimin, Director of Technology and Operation of Permata Bank untuk bisa naik ke atas panggung. Bapak Dayan Sadikin, Director of Human Resource of Permata Bank, dan juga Pak Edi Sayoga, Head of Networks Permata Bank untuk bisa naik ke atas panggung, kita berfoto bersama sebelah sini. Rekan-rekan fotografer bisa kami minta untuk kita akan mengambil foto untuk 3 kali ya di sini. Siap, kita hitung mundur. Oke, 3, 2, 1. Sekali lagi boleh? 3, 2, 1. Boleh sekali lagi? 3, 2, 1. Baik, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Pak Luhut, terima kasih banyak sudah memberikan insight. Kami persilakan untuk bisa meninggalkan panggung dan semoga insight yang diberikan kali ini bisa memberikan optimisme tersendiri untuk 2023 dan kami ucapkan juga terima kasih untuk partisipasi aktif dari Bapak dan Ibu semua yang sudah memberikan pertanyaan dan juga atensi. Baik para hadirin sekalian yang tentunya ingin mendapatkan e-sertifikat dari kelas ini, kami juga mempersiapkan untuk scan QR Code yang ada di layar nanti, bisa lihat di sebelah sini. Dan juga untuk Bapak Ibu semua, kami undang untuk bisa menyaksikan sesi ketiga yang akan, maksud kami sesi keempat yang akan berlangsung pada pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dengan tema Explore Your DNA, Your Future is Now, dengan pembicara Jihan Almira selaku public figure. Kemudian ada Profesor Dr. Polakit Tikarikul selaku kardiologis, medical geneticist, Bumrungat International Hospital. Kemudian ada Dr. Van Wiput Sampanifong selaku Anti-Aging and Regenerative Medicine Physical Life Scientific Wellness Center dan Dr. Brian Supawut Kunakom selaku Naturopathic Consultant. Bapak Ibu sekalian, tentunya ada beragam promo menarik yang bisa didapatkan di area foyer kami. Anda bisa membeli produk-produk Samsung terbaru seperti Galaxy Z Fold 4 5G dan Galaxy Z Flip 4 5G dan dapatkan diskon hingga 1,6 juta rupiah dan nikmati pula cicilan 0% hingga 24 bulan. Serta bagi 25 pembeli pertama selama event akan mendapatkan bonus tambahan yakni travel adapter senilai Rp300.000. Anda juga bisa mendapatkan door prize berupa 3 unit Galaxy Z Flip 4 dengan cara mengisi survei
giveaway yang telah disediakan di booth Samsung. Setiap harinya Samsung akan melakukan pengundian door prize di jam 3.15 sore. Dapatkan penawaran eksklusif dengan melakukan top up dana hingga 500 juta rupiah untuk Anda, nasabah setiap Permata Bank Priority selama event World Wisdom 2022 berupa cashback hingga 8,7 juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Saya Marvin Studio pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.